Kekalahan Persib Bandung dari Persita Tangerang menjadi momen pembelajaran bagi Tom Haye, pemain bintang jebolan kompetisi Eredivisie. Haye mulai memahami bahwa sejumlah tim di Liga Indonesia cenderung bermain dengan strategi bertahan sambil menunggu peluang untuk menyerang balik. Dalam laga tersebut, Persib yang diperkuat Haye harus mengakui keunggulan Persita yang sukses menjalankan taktik bertahan total dan serangan balik yang efektif. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persita. Laga ini merupakan bagian dari pekan ke-7 Super League musim 2025-2026. Persib sebenarnya punya peluang untuk mencetak gol lebih dulu di babak pertama, namun tendangan penalti Luciano Goycochea berhasil ditepis kiper Persita, Igor Rodriguez. Setelah momen tersebut, Persita memimpin lewat gol Javlon Gusenov dari skema bola mati. Saya rasa jika kami bisa mencetak gol lebih dulu di babak pertama, pertandingan akan berjalan lebih mudah, ujar Haye. Di babak kedua kami mencoba lebih keras bermain dengan pola permainan yang baik, tapi lawan justru tampil bertahan, tambahnya. Menjelang akhir laga, tepatnya pada menit 90+2, Persib kembali kebobolan lewat gol indah dari Esal Sahrul hasil serangan balik cepat. Gol hiburan dari Beckham Putra di menit 90+5 tak mampu menyelamatkan Persib dari kekalahan. Bagi Haye, kekalahan ini memberi wawasan baru. Ia menyadari bahwa banyak tim di Liga Indonesia memilih untuk memperkuat pertahanan setelah unggul. Ini pengalaman yang benar-benar baru bagi saya, menghadapi tim yang memilih bertahan ketika sudah memimpin, ungkap mantan pemain Almer City tersebut. Haye juga mengakui bahwa dirinya masih dalam proses adaptasi dengan gaya permainan di Liga Indonesia. Saya sering mendapat pertanyaan tentang perbedaan bermain di sini. Mungkin ini salah satu aspek yang perlu saya sesuaikan, jelasnya. Dalam kekalahan ini, Haye menemukan banyak hal yang belum pernah ia alami sebelumnya di sepanjang karirnya, dan ia sadar pentingnya beradaptasi dengan cepat. Saya melihat banyak hal dalam pertandingan ini, terutama di babak kedua yang belum pernah saya temui sebelumnya. Jadi saya harus menyesuaikan diri dan terus melangkah, tutupnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mengungkapkan bahwa timnya hanya membawa 21 pemain untuk laga melawan Bangkok United. Pertandingan ini merupakan laga kedua grup G di ajang AFC Champions League 2 musim 2025-2026 yang akan digelar di Stadion BG Tanyaburi, Thailand. Setelah menghadapi Persita Tangerang di Bali, skuad Persib tidak kembali ke Bandung, melainkan langsung bertolak ke Bangkok pada Minggu siang. Keputusan ini diambil untuk menghindari kelelahan akibat perjalanan panjang, mengingat sebelumnya mereka baru saja berlaga dalam pekan ke-7 Super League melawan Persita. Kondisi Persib menjelang laga melawan Bangkok United terbilang kurang ideal. Selain kekalahan 1-2 dari Persita, Persib juga gagal meraih kemenangan di laga perdana ACL2 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Lion City Sailors di Stadion Gelora Bandung Lautan Api 18 September 2025. Saat ini Persib menempati peringkat ketiga klasemen grup G dengan 1 poin, sementara Bangkok United memuncaki klasemen usai mengalahkan Selangor FC dan mengantongi 3 poin. Menjelang pertandingan penting ini, Hodak memutuskan untuk tidak membawa seluruh pemain yang sebelumnya diboyong ke Bali. Jika saat menghadapi Persita mereka membawa 23 pemain, kini hanya 21 pemain yang diboyong ke Thailand. 2 pemain muda, Nazril Alvaro dan Kevin Pasyah, dipulangkan ke Bandung. Menurut Bojan Hodak, Nazril Alvaro tidak dibawa karena harus memenuhi panggilan timnas U17 Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta mulai 29 September hingga 14 Oktober 2025. TC ini merupakan bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Timnas U17 Indonesia di bawah asuhan Nova Arianto tergabung dalam grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Sementara itu, beberapa pemain yang sebelumnya absen saat melawan Persita seperti Frans Putros, Rosenberg Gainye da Silva, dan Teja Paku Alam ikut diboyong ke Thailand untuk memperkuat tim. Kami hanya membawa 21 pemain, jelas Bojan Hodak. Kapten Persib Bandung, Mark Klok, mengungkapkan rasa bangganya atas pemanggilan 4 pemain Persib ke Timnas Indonesia. Timnas dijadwalkan akan menjalani 2 laga krusial pada Oktober 2025 dalam lanjutan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persib menjadi klub dengan jumlah pemain terbanyak yang dipanggil ke skuad Garuda untuk ajang ini. Selain Klok sendiri, 3 pemain lainnya yang turut dipanggil adalah Tom Haye, Beckham Putra Nugraha, dan Eliano Richards. Tim asuhan Patrick Kluivert dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi dan Irak dalam laga grup B yang berlangsung pada FISPA Matchday bulan Oktober mendatang. Klok menilai kabar ini sebagai perkembangan positif bagi Persib, terlebih jika dibandingkan dengan masa lalu ketika hanya segelintir pemain klubnya yang mendapat perhatian dari pelatih timnas sebelumnya, Sintayong. Ini jadi sebuah kebanggaan untuk Persib. Beberapa tahun lalu, mungkin hanya saya saja yang dipanggil, lalu Beckham. Tapi sekarang ada 4 pemain yang dipanggil, ujar Klok. Peningkatan jumlah pemain Persib di timnas tak lepas dari aktivitas transfer klub di awal musim 2025-2026, di mana mereka mendatangkan Tom Haye dan Eliano Richards, 2 nama yang memang sudah dikenal sebagai bagian dari skuad tim nasional sebelumnya.
Menurut Klok, wajar jika tim sekelas Persib yang menyandang status juara bertahan Liga Indonesia menjadi penyumbang pemain terbanyak untuk timnas. Sebagai klub besar, seharusnya memang begitu. Kalau lihat di negara lain juga sama, klub besar yang juara biasanya punya pemain-pemain terbaik yang dipanggil ke tim nasional, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa pemanggilan pemain ini sepenuhnya merupakan keputusan pelatih timnas. Menurut Klok, Patrick Kluivert memilih pemain berdasarkan kebutuhan taktik dan karakter permainan yang diinginkan. Ini bukan soal Persib atau siapapun, semua tergantung pada pelatih. Kluivert yang melihat langsung siapa yang paling cocok dengan gaya bermainnya dan dia yang memutuskan, pungkas Klok. Kekalahan Persib Bandung dari Persita Tangerang dalam laga pekan ke-7 Super League 2025-2026 memicu reaksi besar di media sosial. Para bobotoh meluapkan kekecewaan mereka dengan kritik pedas dan berbagai saran terhadap performa tim kebanggaannya. Berbagai aspek permainan Persib menjadi sorotan, mulai dari kegagalan mengeksekusi penalti yang seharusnya bisa menjadi awal keunggulan, hingga tumpulnya lini depan meski diisi oleh penyerang-penyerang berpengalaman. Situasi ini membuat sejumlah bobotoh menyoroti satu nama yang dianggap mampu mengatasi masalah tersebut, Goran Paulic. Ajakan agar Paulic kembali ke tim kembali ramai digaungkan di jagat maya. Bagi para pendukung Persib, sosok pelatih asal Kroasia itu bukanlah figur asing. Lahir pada 31 Maret 1965, Paulic pernah menjabat sebagai asisten pelatih Persib selama musim 2023-2024 hingga 2024-2025, mendampingi Bojan Hodak dalam 25 pertandingan. Ia resmi meninggalkan klub pada 1 Juli 2024 dan belum bergabung dengan tim manapun sejak saat itu. Sebelum beralih ke dunia kepelatihan, Paulic dikenal sebagai striker era 90-an yang gantung sepatu pada 2007. Karirnya di bidang kepelatihan terbilang luas, mulai dari melatih klub-klub seperti Johor DT 2, Rangers, Dongguan Nech, hingga memegang posisi pelatih kepala timnas Hong Kong. Ia juga pernah menjadi asisten pelatih di timnas Kuwait. Setelah berpisah dengan Paulic, Persib menunjuk Igor Tolić pada 2 Juli 2024 sebagai bagian dari pembaruan tim. Namun dengan kekalahan terbaru ini, mulai muncul keraguan dari publik mengenai efektivitas lini serang Persib yang dinilai belum menunjukkan performa optimal. Kekalahan dari Persita membuat Persib tertahan di peringkat 6 klasemen sementara. Dalam 6 laga, mereka mengoleksi 10 poin dari 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Dari segi produktivitas, Persib mencetak 8 gol dan kebobolan 6 kali. Persita Tangerang berhasil menundukkan Persib Bandung dalam laga pekan ke-7 BRI Super League 2025-2026. Hasil ini terbilang mengejutkan, mengingat Persib secara kualitas skuad dianggap lebih unggul dibanding tim berjuluk pendekar Cisadane tersebut. 2 gol kemenangan Persita dicetak oleh Gavlon Gusainov di menit ke-42 dan Eshal Sahrul. Sementara satu-satunya gol balasan Persib dicetak oleh Beckham Putra Nugraha lewat sundulan di menit ke-90+8. Pelatih Persita Carlos Pena mengungkapkan rasa puas atas kemenangan timnya. Ia menyebut hasil positif ini merupakan buah dari kerja keras seluruh pemain selama 90 menit pertandingan. Saya sangat senang dan puas dengan hasil ini meski cukup disayangkan karena tidak bisa merayakan kemenangan bersama supporter. Tapi ini memang hasil yang kami targetkan, ujar pelatih asal Spanyol tersebut usai laga. Pena menjelaskan bahwa momentum kebangkitan timnya dimulai dari penyelamatan penalti oleh kiper Igor Rodriguez yang menggagalkan eksekusi Luciano Goicoechea. Kami bekerja keras sejak awal dan penyelamatan penalti itu jadi titik awal. Setelah itu semuanya berjalan sesuai rencana dan di menit-menit akhir kami bertahan dengan baik, tambahnya. Kemenangan ini sekaligus menjadi pencapaian penting bagi Carlos Pena karena berhasil memutus rekor buruk saat bersua pelatih Persib Bojan Hodak. Meski begitu, Pena enggan terlalu memikirkan hal tersebut. Baginya fokus utamanya saat ini adalah membawa Persita terus berkembang. Saya tidak mau menghabiskan waktu memikirkan hal itu. Sekarang saya di Persita, bekerja untuk Persita dan tidak ingin membuang waktu untuk hal lain, tegasnya.